Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya semuanya teman-teman. Semoga tidak pada sakit, pada sehat-sehat terus di cuaca yang seperti ini ya teman-teman. Nah, sesuai thumbnail ini saya mau upgrade di tipis-tipis di sektor mesin ada atau performanya si Zep. Nah, barang-barang apa yang mau saya pasang? Nah, teman-teman udah lihat di thumbnail nih. Cuma nanti saya jelasin dikit lagi. Apa itu barang-barangnya dan kenapa. Nah, ini barang-barangnya teman-teman. Sebenarnya saya nggak mau apa namanya, nggak mau ganti lah. Saya cuma mau ganti yang ini aja nih, si Intake. Karena memang ini saya butuh sekali. Karena Intake yang lama yang pakai punya Supra atau Tiger itu kan cok-cokan tuh. Dan itu karet teman-teman, bukan plastik kayak gini, keras. Dan dia tuh sudah retak-retak. Saya takutnya dia nanti pecah atau patah-patah karetnya, ya udah nggak bisa dipasang lagi. Nah, jadi saya belikan ini nih. Ini intake standarnya si Z 1DY. Ini si intake-nya saya beliin untuk TB ukuran 30. Karena si TB yang saya pakai itu TB CB dan ukuran 30 mm. Ini saya beli yang 40 mm teman-teman. Jadi masuk ke bawah sini nanti di intake-nya standar nanti begini. Di atas sini si TB-nya. Tinggal dikancing selesai. Itu aja. Nah, selanjutnya ini apa? Ini tonjokan keteng manual, teman-teman. Ini punya ini MX King. Sabar. Waduh. Nah, ini Y15ZR. Ini punya MX King. Dan ini bisa di Di Jupiter. Bedanya sama standar apa? Standar itu kan dia otomatis. Dia itu kan udah satu paket nih. Baru ada pairnya. Kalau ini nggak ada, nanti kalian setel manual, kalian putar-putar-putar, kalian sesuaiin lah, gitulah. Untuk si rantai ketengnya. Dan terakhir apa? Ini per apa ini? Ini per kopling pakai Kawahara. Dan ini siapa yang punya Jupiter Z yang robot yang lama sebelum Z1. Dan ini warnanya lihat, mirip-mirip ya titanium lah ya. Nah, ganti ini kenapa? Ini juga disaranin mekanik saya karena kemarin saya remap setting ECU itu, dia motornya cuma teriak, dia nggak mau larinya lamban. Jadi disaranin pakai per kopling racing yang lebih keras, jadi biar dia ngegigit si kampas koplingnya gitu teman-teman. Oke. Nah, kalau gitu nanti pas pemasangan nanti saya lanjut lagi, saya ke bengkel untuk pemasangannya, nanti saya lanjut lagi rekam. Oke teman-teman, ditunggu aja. Udah sampai di bengkel teman-teman, langsung saja kita eksekusi sini untuk kita lepas si intake TB lamanya dan juga nanti si bagian per koplingnya. Nah, di sini kita bongkar-bongkar dulu nih untuk si bagian TB-nya. Nah, ini si intake lamanya nih ya. Nanti kan kita pakai standar punya, lalu kita kasih si karetnya. Nah, itu. Dan pertama sini mekanik saya pengennya kita lepas dulu nih si air couplingnya. Sini kita buka bak area kiri. Nah, nanti kita juga sambil lihat nih efek dari penggunaan oli dieselnya yang sudah saya berapa 3 kali pakai. Nah, ini kita lepas juga nih si intake nya juga. Kita ngikut saja lah apa yang kata mekanik saya mau, kita ikut semua kita ikut, karena ya dia yang saranin, jadi ya saya sih ngikut saja ya. Untuk pelepasannya ya gampang aja sih, jadi pakai baut 8 ya kalau nggak salah di situ. Nanti kita lepas
si intake lamanya yang karet itu yang coak-coakan, yang punya Supra atau Tiger ya, itu saya nggak tahu juga. Lanjut pasang dengan yang baru, karet intake baru, lalu sudah selesai. Oh iya, saya lupa juga, dan juga kita akan pasang setelan keteng manual. Jadi di sini kita tiga item yang akan kita ganti. Nah, ini sudah terlepas. Nah, itu dia. Oke, kita lepas dulu teman-teman, nanti saya lanjut lagi. Nah, ini setelah dipasang intake standar dan juga dengan karet intake-nya, dengan begini sih saya harap lebih aman lagi ya, jadi saya nggak was-was gitu kalau si intake intake yang sebelumnya kita pakai nanti kan dia karet tuh, bukan kayak si standar Jupiter itu plastik keras. Jadi takutnya karena karet nanti dia pecah, getas gitu kan, umur karet jadi retak, hancur si karet, takutnya TB-nya lepas gitu. Nah, ini kita pasang seperti ini biar ya saya sih dari aman, safety, dan juga looksnya juga sih saya pengen lihat juga biar lebih baik, lebih bagus juga kayak gini kan. Jadi kalau mau pelepasan pun lebih gampang juga, tinggal kendorin si bagian karetnya, tinggal lepas TB, tidak perlu lepas intake lagi. Nah, nanti kita lanjut lagi teman-teman. Nah, ini ada penyesuaian dulu teman-teman. Jadi untuk injektornya nih kita pilih mau taruh di TB atau di injektor apa di intake nya. Nah, di sini karena saya masih pakai injektor lama standar, saya taruh di bagian intake nya saja teman-teman, sesuai saran dari mekanik saya. Sebenarnya bisa saja sih taruh di TB, cuma ya saya pakai di intake saya. Dan juga untuk di TB nya kita tutup si lubang injektornya, itu kita pakai apa, lem porting ya apa gitu kata mekanik saya. Nah, ini untuk si intake lama ya, karet lama saya nggak tahu ini pak, cuma bentuknya tuh sudah nggak bagus. Saya takut aja nih lepas sewaktu-waktu saya pakai. Nah, kalau pakai yang baru ini kan aman nih, intake standar dia kuat mau bagaimanapun. Dan juga ada karet lagi, karet tambahan buat si megang si TB. Nah, itu pemasangan lemnya kita taruh di si lubang injektornya. Dan ini kalau mau dibikin double injektor bisa aja sih, cuma ya buat apalah, ini motor harian, spek harian ya, jadi saya nggak mau yang lebih-lebih, gak usah mubazir lah. Begini juga cukup 130 cc TB CB 150 watt diameter 30 kalau nggak salah. Nah, itu cukup aja. Nah, ini kita kencingin lagi nih si klem di karetnya biar dia megang kuat itu apa, TB nya. Sambil kita sesuaiin yang lain-lainnya juga. Nah, oke teman-teman, nanti kalau sudah selesai lagi saya akan lanjut ya. Oke. Nah, ini lanjut kita ke bagian area kopling, dan di sini kita buka saja bak kanan kirinya, kanan. Nah, ini tadi bagian yang kita lem, nah kayak gitu dia tertutup, jadi udah nggak bisa diisi lagi sama si injektor. Dan ini udah kita bongkar nih, langsung bersih ya pakai oli diesel. Tapi emang pakai oli diesel tuh gimana teman-teman, enak-enak
aja gitu sih, apalagi mesin bore up ya, yang otomatis si panas mesin jadi lebih cepat naik. Dan karena si oli diesel ini lebih kental, lebih lama panasnya, kayaknya pas-pas aja nih, jadi si olinya tuh pas gitu loh. Nah ini kita buka semua nih air couplingnya yang lama, kita ganti yang baru, yang merek tadi dari Kawara. Total sini ada 4 pair, jadi nanti kita buka dan kita ganti. Nah sebenarnya teman-teman kalau mau pakai yang enak itu, kemarin sempat saya disarankan untuk pakai yang punya Shogun SP. Nah cuma Shogun SP itu dia lebih besar, jadi harus gimana ya, ngebubut gitu lah, ngebubut si lubang pernya, lubang tempat si pernya, jadi biar nggak mentok, kayak nggak keset gitu. Cuma ya karena saya tidak mau ya banyak ubah-ubahan lah, saya pakai yang standar aja, ukuran standar. Dan untuk per kopling ini kalian bisa substitusi dari punya Jupiter Z yang robot atau yang karbu. Sebelum gini sih Jupiter Z1 yang ini. Nah di sini juga saya sekalian nih untuk mau ganti si kapas koplingnya sekalian aja teman-teman. Jadi nanti kita buka-buka semua, langsung kita pasangi kampas kopling dan juga si per terakhir. Nah ini kita buka seluruh semuanya untuk pengecekan si bagian area kopling, kampas kopling dan teman-teman, apakah masih bagus atau enggak setelah pemakaian oli dieselnya. Dan juga ini tuh kampas gandanya kita cek, karena saya belum menggunakan apa namanya kampas atau belum kopling manual, dan ternyata di sini nah untuk bagian cagenya tuh pecah teman-teman, tuh dia tepat di dalam kampas gandanya, dan itu bagian kayak plastik atau ya plastik keras gitu, dan itu dia bikin si motor ngelos gitu teman. Nah itu pegang mekanik saya, jadi saya harus ganti nih teman-teman, karena buat starter itu susah, buat starter itu dia kayak ngelos. Dan juga kadang jalan itu dia kalau turun gigi masuk masuk downshift upshift tuh dia itu apa namanya ngelos teman-teman, bahkan sampai mesin mati. Tapi nggak mati, kelistrikannya masih nyala, cuma ya, mesinnya udah itu masuk mati. Nanti kalau tunggu beberapa detik nah baru jalan, baru nyala sendiri. Nah itu mungkin karena efek tidak menggunakan kopling manual ya pada mesin berup. Nah oke, nanti kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini penampakannya lagi sekali lagi. Nah ini cagenya tadi sudah saya dapat, saya udah beli buat dipasang di bagian kampas gandanya, jadi di tengah-tengahnya tuh, di bagian pas kampas gandanya tuh. Saya nggak tahu nih KW atau asli, cuma saya dapat aja, susah nyarinya teman-teman. Nah ini TB nya dan juga lemnya. Nah ini kita pasang si cagenya. Kalau untuk mesinnya masih ya tidak menggunakan kopling tangan atau kopling manual, dan saat pull up tidak mengubahnya, ya bagian situ bisa saja lebih cepat kalah teman-teman. Ya karena ternyata udah pada pakai kopling manual nih, kalau udah pull up, apalagi motor bebek yang non kopling kayak Jupiter Z1 ini, tapi Supra juga, Revo, Vega dan lain-lain. Cuma ya memang mau beda sendiri saya sih ya, pokoknya saya mementingkan kenyamanan berkendara juga, jadi makanya saya tidak mengganti ke kopling manual. Saya mau tetap mempertahankan standarnya sih, kalau apa kopling otomatisnya gitu. Nah ini kita pasang-pasang dulu, nanti kalau ini kita lanjut lagi teman-teman.
Nah ini untuk pemasangan si pair koplingnya. Nah ini saya zoom, empat-empatnya kita pasang. Nah ini setelah pemasangan teman-teman, seperti ini. Dan jadi saya juga ganti kampas koplingnya sekalian. Nah seperti itu, bersih ya teman-teman. Efek dari oli diesel dan itu kampas gantinya masih ada. Ini satu set kopling Vega Force Fi. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah balik ke rumah dan maaf nih teman-teman, saya nge-recordnya malam-malam nih. Saya lanjut dari bengkel tadi karena besok berhubung saya kerja, jadi ini body mau saya pasang semua. Jadi ya udahlah, saya review. Oke teman-teman, jadi di sini sudah selesai dari bengkel dan maaf nih kalau ini malam-malam nih saya nge-summary tadi pemasangan part-partnya. Dan karena besok saya mau pakai kerja, jadi ini mau saya pasang di body-bodinya ini semua si zip, karena lagi musim penghujan, jadi saya takut nanti air masuk ke sini teman-teman. Saya takut nanti masuk mogok gitu, karena udah pernah kejadian sih. Nah oke, jadi apa aja yang dipasang, yaitu pertama ini intake standarnya. Nah itu teman-teman bisa lihat, sama nih karet manifoldnya ya, buat kayak ini TB nya tetap sama, dan ini dia jadi mentok teman-teman kerangkanya. Sama ini juga nih, mikanya dikit banget, jadinya dia agak bengkok gini. Nah sama oh iya, pair kopling itu saya di sebelah ya. Pair kopling itu saya rasa dia tidak ada perbedaan sih, tambah keras cuma di awal doang kerasnya, sisanya enggak teman-teman. Kalau berasa ada signifikan perubahan akselerasi atau apa gitu kayaknya enggak terlalu ya. Dan selanjutnya ini tensioner manualnya, ini tadi dipasang dan disetting segini teman-teman tingginya, jadi biar nggak terlalu kencang, nggak terlalu lembek juga nih si rantai ketengnya. Ini dari sisi kiri si intake-nya. Nah jadi saya pakai bawaan si Z1 ini. Nah jadi lubang injektor dari CB nya ditutup nih pakai lem porting, jadi dia keras teman-teman. Sekarang ini 3 part itu ya, pair kopling di sebelah, pair kopling, tensioner, sama intake, 3 ini. Dan juga ada satu nih teman-teman yang baru, mungkin kalau teman-teman udah nonton short video saya, udah saya kasih lihat, yaitu ada nih. Nah ini CLD Falcon teman-teman. Sebenarnya saya datang di bengkel, saya lihat bagus juga nih bentuknya tuh. Langsung sama mekanik saya dibilang pakai aja tuh, karena yang punya nggak pakai, jadi ya wes saya pakai aja gitu, karena yang punya nggak pakai juga kan, ya udah saya pakai. Ini masih pakai bawaannya Proliner kemarin, ini 50 sama masuk, dan suaranya ya gitulah teman-teman, tambah keras karena ini full free, ini nggak ada saringannya teman-teman, jadi keras lah. Sampai di bengkel tuh anak-anak pada bilang bunyi Herex, karena bener-bener ngker gitu loh. Sumpah ini bener-bener keras. Saya pakai helium full face saja kemarin tuh, tetap masuk kedengaran suaranya ke kuping, dan itu bener-bener budek lama-lama teman-teman, beneran. Kalau saat saat shifting gitu, nah itu kerasa tuh bunyinya, pokoknya kayak knalpot
ngabers metik yang samlong yang naik begini tuh. Nah itu benar-benar keras teman-teman, ya ampun. Ya mungkin gitu aja ya. Mungkin besok saya bakal nanti tes tes soundnya besok pagi, mungkin di tempat kerja di kantor. Sama nanti saya kasih dengar bunyi sini. Karena sebelumnya kan bunyi tuh bunyi noken asnya atau rantai ketengnya lah. Dengan begini tadi itu saya rasa tidak begitu kedengaran teman-teman, nggak begitu terdengar suaranya, tambah agak sedikit senyap. Jadi ya oke lah, oke aja sih. Oke, mungkin begitu aja teman-teman. Nanti besok baru saya closingannya. Untuk saat ini segini dulu, mungkin besok udah ke cover nih bunyi-bunyinya semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu besok teman. Jadi sini saya mau tes sound. Dan ini kemarin ya, tensionernya ini. Langsung aja kita dengerin suara CLD Falconnya. Nah, jadi tadi kalau dengar bunyinya dengan seksama itu dia nggak begitu berisik, masih bunyi dari si rantai ketengnya, dia nggak begitu berisik, baru ya bunyinya begitu aja sih. Oke, kalau mau ada apa-apa tanya di komen, nanti saya jawab kalau saya tahu. Kalau nggak ada yang bisa jawab, nanti teman-teman lain mungkin bisa membantu menjawab. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.